komputer. Oke. Yang pertama, Bapak tunjukkan di modul ajar Bapak ya Iya. eh, kreativitas yang Bapak desain untuk memotivasi siswa belajar dan pertanyaan pemantik apa untuk asesmen awal. Itu yang pertama. Iya, Pak. Yang kedua, Bapak tunjukkan di modul ajar yang Bapak desain aspek inovasinya di bagian mana yang relevan dengan prinsip merdeka belajar. Yang ketiga, kalau Bapak menggunakan PBL, coba tunjukkan langkah-langkah PBL di modul ajar Bapak gunakan. Kemudian, tunjukkan juga yang menjadi ciri khas PBL-nya itu yang mana. Oke. Yang Iya. keempat, tunjukkan bagian mana yang Bapak desain di modul ajar, ya. Adanya interaksi pembelajaran yang bermakna dan menantang siswa untuk berkreativitas serta juga bisa menginspirasi. Yang kelima, tunjukkan juga oleh Bapak aspek inovasi dalam sumber belajar yang Bapak gunakan sebagai bahan ajar. Ya. Iya, Pak. Yang keenam, adakah Bapak menggunakan aplikasi digital seperti Google Drive, Google Doc, Quizzes, Weblink, Google Classroom dan sebagainya, ya. Iya. Kemudian itu ya. Yang ketujuh, coba tunjukkan kalau memang Bapak menggunakan media pembelajaran yang basisnya digital. Kalau nggak ada apa hanya konvensional ya, misalkan kalau nggak ada. Iya. 8. Bagian mana juga di modul ajar Bapak yang melatihkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking ya dalam pembelajarannya. Yang kesembilan, juga bagian mana yang mengembangkan high order thinking skill dalam pembelajaran. Yang ke-10, bagian mana juga yang didesain di modul ajar Bapak yang mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan dalam kehidupan nyata serta berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Nah, 10 itu silakan nanti juga dilanjutkan dengan teori belajar apa. Ini yang ke-11-nya, teori belajar apa sih yang digunakan untuk mengembangkan modul ajar Bapak itu. Iya. Nah, yang terakhir, Bapak kan punya proposal PTK. Iya, Pak. Ya. Rumusan masalahnya apa? Atau pertanyaan penelitiannya? Serta model PTK apa yang digunakan? Misalkan model PTK-nya kan ada yang dari si A, dari si B, dari si C, siklusnya seperti apa gitu ya. Oke, itu saja dulu. Silakan Bapak cermati. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit untuk menyiapkan jawabannya. 10 menit lah ya. Iya, Pak. Silakan, Pak.
Maaf Pak, nanti bisa dibaca ulang nanti Pak sebelum pertanyaan. Hah? Apanya? Enggak. Gimana, Pak? Ya tadi saya dalam gitu anu sih Pak. Ada 15 poin tadi itu Pak ya. Ya, pokoknya dijawab aja coba gimana. Iya, yang sebenarnya sebelum saya menjawab mungkin bisa ditanya ulang gitu Pak sama saya. Karena saya tadi. Nggak usah, langsung aja jawab. Saya baca ulang capek. Coba dijawab aja. Ya intinya eh, untuk yang pembelajaran yang saya ambil adalah metode PBL. Nah, jadi di sini hmm, untuk metode tersebut eh, hubungannya dengan prinsip kurikulum merdeka mungkin mencakup berbagai inovasi seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, penilaian autentik, serta keterkaitan dengan kehidupan nyata. Coba tunjukkan di share di mana modul ajarnya. Modenya yang gambar salju. Bentar, Pak masih mencari Pak. Nyari apa, Pak?
modulnya, Pak. Hah? Ya Allah, modulnya nggak ada gimana mau jawab? Nah, ini sudah saya print sih, Pak, untuk modul ajarnya, Pak. Jangan sampai menyita waktu loh, Pak. Iya, Nanti Pak. habis waktunya. Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi dari modul ajar saya ini, Pak, materinya tentang kewajiban setelah usia balik. Jadi di sini untuk kompetensi awal, nah, siswa sudah memahami dasar-dasar ajaran Islam, termasuk rukun iman dan rukun Islam. Kemudian selanjutnya, siswa memiliki pengetahuan tentang adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini untuk targetnya adalah peserta didik, siswa, Bapak jangan jangan terjebak dengan presentasi modul ajar loh ya. eh, Fokusnya kepada poin-poin yang saya pertanyakan. iya Pak. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan tentang critical thinking dalam pembelajaran dan reflective thinking dalam pembelajaran, Pak. Seperti ada yang poin yang Bapak pertanyakan tadi, mungkin di sini untuk critical thinking dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan peserta didik untuk berpikir secara logis, analitis, dan evaluatif terhadap informasi atau masalah yang dihadapi. Di sini dalam konteks pembelajaran khususnya saat membahas materi tentang kewajiban setelah usia balik. Jadi di sini critical thinking dapat diterapkan melalui
beberapa aspek sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah analisis konsep. Peserta didik diminta untuk menganalisis apa saja kewajiban yang mereka miliki setelah mencapai usia balik, seperti kewajiban menjalankan ibadah sholat, puasa, dan tanggung jawab Sebentar, sosial. sebentar. Ya, Pak. Menganalisis atau menyebutkan? Apa sih bedanya menyebutkan yang menganalisis kalau jawabannya tadi kewajiban setelah balik itu sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya menyebutkan saja itu yang dianalisisnya apanya ya? Jadi mungkin Pak, di sini mungkin di Itu bukan menganalisis, itu menyebutkan kewajiban-kewajiban yang yang sudah harus dilakukan, ya kewajiban ya, harus ya dilakukan, Pak. yang kewajiban dilakukan setelah balik. Analisisnya apa? Jadi yang dianalisis mungkin Pak seperti kewajiban masalah sholat. Nah, Apanya? Coba contohkan. iya, jadi yang dianalisis adalah bagaimana seorang siswa itu kalau sudah masuk usia balik, mereka mengetahui tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat melaksanakan sholat. Memang sebentar, apa saja yang harus dilakukan saat melaksanakan sholat? Memang pada saat sebelum balik dengan sesudah balik beda sholatnya. Sama aja sih Pak. Iya, terus makanya yang dianalisis apanya? Itu kan menyebutkan saja. Ya mungkin di sini kita untuk analisisnya Pak terhadap siswa mungkin kita uh, melihat dari siswa itu sendiri. Kalau mereka sudah balik, berarti mereka sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat begitu. Kenapa itu disebut menganalisis ya? Kan hanya pemahaman saja itu, pengetahuan malah. Kalau balik, wajib sholatnya, gitu kan? Iya, Apa yang dianalisis? Analisis ada situasi yang dia mungkin harus mengaitkan antara satu informasi dengan informasi yang lainnya. Dan itu juga belum tentu selesai untuk mengaitkan, perlu kaidah yang lain dalam menerapkan suatu hukum. Itu baru menganalisis, iya Pak. membongkar suatu situasi di partisi beberapa persoalannya gitu kan. Kemudian diselesaikan satu persatu sehingga terselesaikanlah kasus itu secara keseluruhan. Ya, Iya Pak. bukan menyebutkan coba setelah usia balik kewajiban apa yang harus dilakukan. Ah, itu mau menyebutkan. Sebutkan kewajiban setelah usia balik. Nggak perlu pakai analisis ya kayaknya. Oke, lewat. Terus Iya Pak. selanjutnya apa? Nah, di sini mungkin lanjut ke reflective thinking dalam pembelajaran. Jadi di sini untuk reflective thinking adalah proses merenungkan pengalaman atau informasi yang telah dipelajari untuk menemukan makna lebih dalam dan impor dan memformulasi pemahaman baru dalam pembelajaran pembelajaran materi tentang kewajiban setelah usia balik. Di Untuk mana itu? Ya, untuk reflective thinking membantu siswa untuk menghubungkan antara pengalaman pribadi dengan pengetahuan yang dipelajari. Contoh Ya. Jadi, dalam modul ajar Bapak di mana? Pokoknya saya basisnya modul ajar aja, nggak yang lain. Kalau itu kan teoritisnya itu bisa dibaca dari sumber-sumber. iya Pak. Tapi di mana di modul ajar itu adanya?
Aktivitasnya apa? Pembelajarannya. Ada enggak? Kalau nggak ada, nggak usah ngada-ngada, gitu aja. Hmm. Mungkin di sini Pak, Mana? sesuai dengan target peserta didiknya. Ini, Pak. Siswa dapat memahami Mana kewajiban. kegiatannya? Untuk target itu tuh mana kegiatan? Target itu bisa dicapai dengan satu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang mana? Oh, ya Pak, ini untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, ini mencerminkan penerapan pendekatan problem basic learning, Pak, ya. Apa Nah, aktivitasnya? jadi untuk kegiatan pendahuluan yaitu selama 10 menit, yaitu siswa memulai dengan diskusi singkat tentang apa itu balik dan kewajiban yang muncul setelahnya. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan pemantik untuk menarik perhatian siswa. Untuk kegiatan intinya, di sini kurang lebih ya, 50 menit. Di sini yang pertama, pembagian siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kewajiban setelah usia balik. Setiap kelompok memilih satu kewajiban untuk dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok tentang tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelas. Kemudian yang kelima, diskusi kelas untuk memberikan umpan balik dan memperjelas pemahaman. Kemudian yang keenam, menggunakan media video atau poster untuk mendukung presentasi kelompok. Kemudian yang tujuh, refleksi individu tentang apa yang telah dipelajari. Bapak sedang menjawab pertanyaannya saya yang mana? Itu yang masalah reflective thinking dalam pembelajaran. Reflective thinkingnya di mana itu yang Bapak sebutkan itu? Langkah-langkah pembelajaran. Ya, Iya, Pak. dan Bapak menyebutkan ini ke satu, setelah ini begini, setelah itu begini, ya kan? Iya, Pak. Karena tidak fokus kepada yang saya tanyakan. Begitu ditampilkan modul ajar, terjebak mempresentasikan modul ajar. Padahal sudah saya kasih waktu untuk nih, ini pertanyaan-pertanyaan saya. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mencermati modul ajar, tunjukkan di mana adanya yang saya minta. Kalau nggak ada, nih tinggal dikatakan aja, oh, ternyata nggak ada Pak yang itu Pak. Unsur itu nggak ada. Tinggal gitu aja. Jadi tidak buang-buang waktu menampilkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Iya, Pak. Ya, gimana lagi coba? Apa lagi yang saya tanyakan? Tadi mungkin masalah pertanyaan pemantik tadi, Pak. Nah, jadi di sini untuk Bapak pertanyaan, tuh loncat-loncat loh jawabnya itu. iya, Pak. Makanya nggak dicatat. Sama saya minta dicatat, nggak dicatat pertanyaannya. Itulah Pak, kelemahan memori manusia itu. Iya, Pak. Kalau sekiranya tidak bisa memori kita terbatas untuk menangkap, menyimpan informasi sesaat, diperlukan catatan. Kalau lebih dari 3 poin, biasanya lupa. Apa nomor satu ya tadi? Kalau hanya 1, 2, 3 poin masih bisa. Iya, Pak.
Nah, kan ketika saya ajukan berapa poin tadi kan 12. Ya, Iya. Bapak sebut 15. Tuh kan udah beda. Iya, Saya Pak. aja bertanyanya melihat catatan saya. Nah, terus pertanyaan saya apa lagi coba? Lupa kan? Iya, Pak. Tadi berdasarkan yang saya ingat saja tadi, Pak. Iya, karena Bapak menyepelekan. Alah, saya ingat kok pertanyaannya. Faktanya kan nggak ingat. Iya. Tadi saya enggak juga, Pak. Minta diulangi lagi. Minta diulangi lagi setelah 15 menit kemudian, oh, ya ulangi lagi terus minta cermati lagi, ya habis waktunya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Bukan persoalan maaf di sini, Pak. Iya. Tapi persoalan Bapak siap nggak ketika ujian, gitu. Ya, Iya, Pak. maaf, udah dimaafkan dari sejak sebelum ada kesalahan juga. Hmm. Oke, ya. Iya, Pak. Coba apa lagi yang diingat oleh Bapak pertanyaan saya? Tadi masalah masalah PTK tadi, Pak. Apa masalah PTK yang saya tanyakan? Nah, tadi masalah eh, Banyak kok pertanyaan yang belum dijawab oleh Bapak tuh. iya, Pak. PTK itu 2 poin terakhir itu. Dari 10 poin kan Bapak hanya jawab apa pemantik, pertanyaan pemantik gitu kan. Iya, Pak. Kemudian di mana letak tentang critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Itu pun yang dibahas baru critical thinking dan reflective thinking. Ya, Iya, Pak. yang lainnya pertanyaannya apa lupa. Ya, jawab gimana yang PTK? Iya. Kebetulan saya, Pak, untuk PTK ini kan mengambil tema tentang upaya meningkatkan akhlak peserta didik melalui program pendidikan karakter di kelas 4, Pak, dengan metode problem basic learning. Jadi di sini untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan metode problem basic learning dengan meningkatkan akhlak peserta didik di kelas 4. Kemudian yang kedua adalah apakah penerapan metode program basic learning efektif dalam meningkatkan akhlak peserta didik di kelas 4. Ada lagi pertanyaan saya? Cukup, nggak ada lagi yang diingat. Gitu, Pak. Oke, Bapak ini modul ajarnya ini saja 2 halaman. Iya, Pak. 2 halaman, Pak. Oh bisa? Mana penjelasan-penjelasannya? Ya ampun serius dong Pak. Bapak itu ini apalagi masih muda. Ya kalau sudah sepuh dimaklumi lah ya. Iya, Pak. Masa orang muda kreativitas dan keuletannya minimalis. Bukan minimalis ini malah tidak memenuhi. Gitu. Ya. Kalau yang sepuh-sepuh saya maklumi Iya, gitu. Pak. Coba Bapak stop share screen Iya, Pak. Sudah, Pak. sebentar.
Coba sekarang Pak, baca Pak ayat 10 dari mulai ayat 10. Iya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Lanjut, lanjut Pak. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Cukup, cukup, cukup. Coba Bapak tulis ini Mulai dari mana, Pak? satu baris ini aja, satu ini cukup 1,5 baris ini yang saya tunjuk ini. Sampai Yadrib, Pak. Sampai Oh, sampai sampai sini. Fauqaha, Pak ya. Ya, ya, Iya, Pak. sampai situ di kertas. Iya, Pak. Baik, ya, tapi. Sudah, Pak. Coba lihat. Bentar, sebentar. Oke, coba lihat. Ini, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak. Itu pakai green screen jadi nggak kelihatan. Lepas, Kak, Pak. Nggak kelihatan. Nah,
Oke, cukup. Iya, Ya, cukup, Pak. iya Pak. Cukup ya. Belajar lagi ya, Pak. Iya Pak. Nanti Masih lebih muda, lagi. Pak. Siap Ya, Pak. Iya Pak. ya merasa cukup belajar terus ya, Pak ya. Iya, siap Pak. Nanti akan terus belajar. Biar siswanya juga cerdas-cerdas. Iya Ya, Pak. cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.